Henry Cejudo bilang ia sama sekali tidak melihat Jack Della Maddalena sebagai ancaman besar bagi Islam Makhachev. Yaps, lagi-lagi statement mengejutkan datang dari mantan juara 2 divisi UFC yang saat ini menjadi analis combat sport yaitu Henry Cejudo dalam podcast Pound for Pound bersama Kamaru Usman. Henry mengatakan bahwa secara teori ia sama sekali tidak melihat skill JDM akan merepotkan Islam Makhachev. Mau itu dari striking, grappling, submission, takedown defense, atau skill takedown sekalipun, ia menganggap Makhachev berada di atas JDM. Ya mungkin ini agak bias sih, mengingat Henry dan Makhachev cukup dekat karena mereka satu manajemen. Tapi yang agak membuat saya terkejut adalah Henry menilai striking Makhachev seakan-akan lebih baik dari JDM, di mana para fans umumnya menilai JDM memiliki striking yang lebih baik. Karena itu, Henry bertanya pada Kamaru Usman, mengapa JDM akan menjadi lawan yang bisa merepotkan seorang Islam Makhachev? Kamaru pun merespon pernyataan itu dengan mengatakan ia juga menginginkan Makhachev yang akan menang. Tapi menurutnya itu tidak akan mudah karena berdasarkan apa yang sudah ia lihat sejauh ini, JDM adalah fighter yang mampu mengembangkan skill bertarungnya dalam waktu yang relatif singkat. Kamaru mengaku mengikuti pertandingan JDM dan ia terkesan tentang perkembangan JDM, terutama skill takedown defense-nya. Ya ini memang fakta sih, karena di awal karirnya, gulat menjadi kelemahan utama JDM. Dan secara signifikan, JDM telah menutupi lubang kelemahannya itu dengan kemampuan takedown defense dan scramble-nya. Terlebih lagi, setiap JDM melakukan scramble, ia sering langsung mendaratkan lutut untuk meng-counter lawannya. Dan itu tentu menjadi ancaman bagi pegulat manapun yang akan mencoba men-takedown-nya. Makhachev pun mengakui skill JDM ini dengan mengatakan bahwa meskipun skill gulat JDM kurang, tapi JDM bisa bertahan dengan baik di ground dan scramble-nya sangat bagus. Kamaru juga bilang bahwa JDM adalah petarung yang tidak pernah bisa dipatahkan semangatnya meskipun ia didominasi lawannya. Contohnya adalah saat melawan Gilbert Burns, di mana Gilbert mampu mendominasi JDM hampir 3 ronde penuh dengan skill grapplingnya. Tapi JDM tidak putus asa sembari menunggu momen untuk scramble dan mendaratkan serangan lututnya secara telak di kepala Gilbert Burns yang menjatuhkannya. Petarung seperti ini tentu tidak akan mudah ditaklukkan. Apalagi saat ini moralnya sedang naik karena ia memegang sabuk juara kelas dunia. Tapi Kamaru juga mengatakan bahwa jika ada fighter yang mampu membuat pertandingan melawan JDM terlihat mudah, maka orang itu adalah Islam Makhachev, karena Makhachev memiliki skill yang dibutuhkan untuk itu. Henry merespon bahwa ia mendengar info Makhachev tidak akan lama lagi dalam berkarir sebagai petarung, karena tim Khabib biasanya tidak suka bertarung sampai usia tua dan suka untuk meninggalkan combat sports ketika statusnya sudah berada di puncak. Sama seperti yang dilakukan oleh Khabib, yaitu pensiun saat ia meraih status Raja Pound for Pound UFC. Hal ini karena para fighter yang tergabung dalam tim Khabib berlatih layaknya seorang maniak, yang tentu saja sangat menguras tenaga dan kesabaran. Karena itu, sangat mungkin Makhachev akan mengerahkan segalanya di pertandingan ini, apalagi ini menyangkut targetnya sebelum pensiun, yaitu menjadi juara di kelas welter. Sesuatu yang bahkan Khabib tidak raih padahal almarhum ayahnya menginginkan hal itu. Karena sebenarnya laga impian ayah Khabib adalah saat Khabib sudah meraih beberapa title defense yang cukup di kelas ringan, Abdul Manap ingin putranya itu untuk naik dan merebut sabuk kelas welter dan bertarung melawan George St. Pierre sebagai laga terakhirnya. Tapi sayangnya semua itu gagal terwujud karena Sang Maha Kuasa telah memanggilnya. Lalu, apakah Islam Makhachev mampu meraih apa yang belum sempat diraih oleh Khabib? Bagaimana menurut kalian? Islam Makhachev bilang ia hanya bisa mengeluarkan 70% kemampuannya di kelas 155. Yap, sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan dilontarkan oleh ranking 2 pound for pound UFC saat ini, yaitu Islam Makhachev. Petarung yang tidak memiliki nama julukan ini menjawab pertanyaan dari Brett Okamoto dalam ESPN MMA tentang bagaimana perasaan Islam Makhachev setelah menjalani bulking ke kelas welter. Apakah itu akan mempengaruhi performanya nanti dan berbeda dengan performanya di kelas ringan?
Makhachev menjawab bahwa bulking ke kelas welter merupakan tantangan yang sulit karena ia harus menambah berat badan untuk bisa mengimbangi berat badan para fighter di kelas welter. Ia menerangkan bahwa selama berkarir di kelas ringan, Makhachev memiliki berat 82 kg atau 180 pounds, dan sekarang ia harus memiliki berat setidaknya 87 kg atau 191 pounds. Karena itu, ia berjuang untuk menaikkan massa ototnya dengan banyak mengkonsumsi nutrisi dan latihan fisik yang keras. Dan itulah yang membuat laga Makhachev versus Topuria mungkin tak akan terjadi jika mereka bertanding di kelas ringan, mengingat Makhachev benar-benar memiliki berat yang berbeda. Jika ia kembali ke kelas 155, maka saya bisa bilang Ilia Topuria memiliki peluang menang yang lebih besar dibandingkan Islam Makhachev. Selain itu, di training camp juga mengalami perbedaan karena selama ini Makhachev tidak pernah sparring melawan fighter yang lebih besar. Tapi sekarang ia harus sparring dengan fighter yang lebih besar darinya untuk mempersiapkan dirinya di kelas welter. Namun di balik semua kesulitannya itu, Makhachev mengatakan bahwa ada dampak positif juga dalam program bulking ini, yaitu dia tidak terlalu sulit dalam menjaga pola makan. Sebelumnya, untuk memastikan beratnya tidak melampaui batas cut weight kelas ringan, Makhachev benar-benar harus menjaga porsi makannya dan sekarang ia tidak perlu seketat itu. Selain itu, Makhachev merasa bahwa dengan naik ke kelas ringan, ia seharusnya akan bisa tampil lebih baik lagi secara performa. Brad kembali bertanya, memang selama ini Makhachev tampil sangat dominan di kelas ringan, tapi apakah sebenarnya itu adalah penampilan terbaiknya? Atau ia bisa tampil lebih baik lagi, mengingat cut weight seharusnya menurunkan performa fighter di oktagon. Makhachev pun mengiyakan pertanyaan Brad Okamoto dan mengatakan bahwa fighter manapun yang memotong berat badan sebanyak 10 kg ke atas, maka ia tidak akan bisa recovery penuh dan tentu saja tidak akan bisa mengeluarkan 100% kemampuannya di oktagon. Makhachev sendiri mengakui bahwa ia memotong berat lebih dari 10 kg. Karena itu, Makhachev hanya bisa mengeluarkan 60-70% saja apa yang dia punya di oktagon. Apalagi ketika ia melawan Volkanovski di Australia, di mana jam recovery fighter dikurangi karena harus mengejar prime time jam tayang Amerika dan membuat recovery-nya menjadi lebih buruk. Karena itu, penampilan Makhachev tidak sebaik biasanya, meskipun Alexander Volkanovski juga layak mendapatkan kredit. Karena itu, Makhachev sangat penasaran bagaimana rasanya nanti ketika recovery setelah cut weight ke kelas 170, di mana itu seharusnya menaikkan performanya di oktagon. Tapi ya resikonya, ia harus membiasakan kekuatan dan kecepatannya di kelas ini, mengingat beda berat badan, tentu kecepatan dan kekuatannya akan berbeda. Lalu, apakah Makhachev akan sukses di kelas beratnya yang baru? Bagaimana menurut kalian?